مولانا محمد بن عبد الله سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرة رب اشرح لي صدري بما شرحت بصدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري بما يسرت أمور الصالحين من عبادك واهدي قلبي بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد لساني كما سددت ألسنة الصالحين من عبادك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para orang tua, para tokoh, para guru, minhum di antara mereka orang tua kita, guru kita Al-Habib Zaki Maula Khairan matta'ana Allah bituli hayatih, dan juga Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Abi Bakar bin Yahya matta'ana Allah bituli hayatih, juga Al-Habib Hashim Al-Jufri, Kiai Haj Mumtaz Muhdar, Kiai Haj Firman Hamdani, Kiai Haj Ahmad Zubaidi, Al-Ustaz Muhammad Yasin, Al-Ustaz Hamim Arfan, juga tidak lupa dengan Ketua DKM Masjid Mushola Majlis Subuh Keliling atau SULI, Masya Allah, dan segenap para orang tua, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir ke antum semua. Dan semoga kehadiran mereka semua yang ada di sini salah satu sababan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, pulangnya kita Allah telah meridhoi dari segala amaliyah kita dari sebelum subuh atau sampai akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga salam penghormatan yang luar biasa pada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, insyaallah dari yang sebelum subuh sudah hadir, dari yang ba'da subuh sudah hadir, dari sebelum salat fardu sudah hadir, dari setelah salat fardu sudah hadir, dan segenap para panitia juga. Insyaallah mari kita semua berdoa tidak pulang dari ini tempat kecuali Allah ampunkan segala dosa kita. Tidak pulang dari ini acara kecuali Allah lewatkan segala kesalahan kita. Tidak keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah ridha kepada kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibbahil kiram, pagi hari ini kita semua datang ke masjid yang mulia ini, Baitur Rahim. Yang pertama, syiarnya adalah untuk subuh keliling. Masya Allah, ini satu amalan yang luar biasa. Saya baru tahu sekarang ternyata ini acara bulanan subuh keliling. Saya tahunya Allah, ternyata ada yang Masya Allah lagi subuh keliling bulanannya. Dapatnya Baitur Rahim setiap bulan. Ya, bulanan. Alhamdulillah. Duduknya kita di sini dari awal antum semua i'tikaf, bermunajat, sholat berjamaah sampai nanti akhir, dan kita tambahkan dengan haul dan imam seorang pemimpin
pantas beliau kita bilang pemimpin. Seorang panutan, pantas sekali beliau kita bilang panutan. Seorang ulama, pasti pantasnya beliau kita bilang ulama. Al-Imam Sayyidina Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sosok yang luar biasa. Kenapa kita bilang luar biasa? Beliau ini bingung kita mau sifatin seperti apa. Sampai murid-murid beliau, contohnya ya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau muji Imam Syafi'i ini sampai kehabisan kalimat. Muridnya yang tiap hari ngaji, yang tiap hari duduk, yang tiap hari menatap, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Muridnya aja jadi imam madhab, muridnya aja jadi imam Ahmad bin Hanbal belajar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Imam Abi Hanifah. 4 imam madhab al-mu'tabarah, semuanya guru, murid, guru, murid, guru, murid, guru. Imam Abi Hanifah belajar dengan gurunya, salah satunya Sayyidina Ja'far Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib karamahullah wajhah, wa huwa ibn Fatimah az-Zahra wa hiya binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka imam-imam madhab, jalur ilmunya memang dari Rasulullah. Rasulullah nurunin ke Imam Ali, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku kotanya ilmu, Ali bin Abi Thalib pintunya. Barang siapa yang masuk kota mesti lewat pintu. Imam Ali ngajarin sampai Imam Hanifah ngajarin. Jadi bermadhab itu bukan bid'ah. Bermadhab itu bukan nyeleweng daripada ahli bait. Karena ada 2 nih. Yang satu bilang madhab bid'ah, seakan-akan agama Islam dibagi 4. Satu lagi golongan ngomong yang pada bermadhab itu nggak ikutin madhab ahli bait, dia menyimpang dengan ahli bait. Ini dua-duanya kata Imam Haddad, golongan yang satu perlu disebut nggak namanya? Golongannya nih, golongan Wahabi sama golongan Syiah. Wahabi sama Syiah, Imam Haddad pernah ditanya Sahih Ratib Lutfil Irsyad, mereka ini gimana sih? Banyak statement mereka bikin rancu para umat. Imam Haddad bilang mereka golongan 2, Wahabi sama Syiah, ibarat tai kambing dibagi 2. Yang ngomong Lutfil Irsyad, bukan Alwi bin Mustafa. Jadi nggak perlu minta maaf. Ya, ibarat tai kambing dibagi 2 sama-sama. Ya udah. Jadi jangan bingung. Alhamdulillah antum ada guru, ada ulama, semuanya insya Allah di jalurnya. Jangan melihat yang nyeleneh, jangan melihat yang begajulan. Alhamdulillah Masjid Raya Baitur Rahim subuh kelilingnya bikin acara haul Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i
sedikit sekelumit tentang biografi beliau. Beliau lahir yang sudah populer, mungkin kalian lebih tahu. Beliau lahir di tahun 150 atau 40 Hijriah, meninggal 120 Hijriah. Lahirnya Imam Syafi'i 120 Hijriah, meninggalnya Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah meninggal tahun 120 Hijriah. Imam Syafi'i lahir di tahun tersebut. Ya. Dikatakan meninggalnya tahun 204. Umur 204 dikurang 120, kira-kira berapa tahun? Kira-kira nggak sampai 80-an, betul? Tapi ilmu beliau bahkan dikatakan dari 4 mazhab mu'tabarah ya, yang memakai metode ibadahnya, munajat kepada Allah, tata cara ibadahnya melalui metode Imam Syafi'i. Wah, jutaan manusia, bahkan yang terbanyak dari 4 mazhab yang mu'tabarah, yang terbanyak adalah Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i pengikutnya. Indonesia aja udah berapa juta, betul? Taruhlah sekarang penduduk Indonesia 200 jutaan, 240 juta, Allah, dipotong sama non muslimnya, ya kira-kira sekian ratus juta. Diambil lagi dari sekian ratus juta itu, yang dominan bermadhab Syafi'i adalah penduduk Indonesia. Alhamdulillah. Belum lagi Brunei, belum lagi Malaysia, belum lagi Filipina, belum lagi yang lain-lainnya Asia, belum lagi Yaman, belum lagi Mesir. Seluruh bermadhab Syafi'i. Kalau hitung-hitungan pahala, bukan miliuner lagi tuh Imam Syafi'i. Orang paling terkaya, yang kaya. Berapa detik hitungannya beliau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita ngapain aja itu langsung dapat bagian yang Imam Syafi'i. Ngapain aja, kita tidur masih ada gak orang yang tahajud? Ada. Tahajud cara takbiratul ihramnya, cara wudunya, bermadhab Syafi'i, langsung transfer pahala. Indonesia waktu malam, Amerika Serikat waktu pagi. Di Amerika Serikat kisah ada yang bermadhab Syafi'i, mereka ibadah per detik, per second. Pahala untuk yang Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Semua bersumber kepada Rasulullah. Apapun madhabnya, apapun metodenya, semua bermuara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i satu jalur nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdi Manaf, di kakek yang ke-10. Tapi kalau dari Rasulullah, kakek yang ketiga, Abdi Manaf sama kakeknya, ya, karena Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi' ini sahabatnya Rasulullah SAW. Maka nisbahnya ke Syafi'i dari injilnya, kakeknya Syafi' namanya. Ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulama, bukan sekedar ulama. Beliau aulia. Jadi bukan sekedar ulama, beliau alim, cerdas,
cerdas, pintar, jenius, saleh, at-taqi wan naji, takwanya, bersihnya, bersih bukan bersih dohir. Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kalau mensifatkan beliau ini tingginya gagah, kulitnya putih, mahir, buat beraura positifnya luar biasa, ganteng, cakep, sallallahu. Karena masih ada keturunan, masih ada sambung saudaranya sama Rasulullah. Dari 4 madhab, imam 4 madhab yang daripada golongan ahli alu baitin Nabi, al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang 3 bukan. Walaupun al-Imam Syafi'i namanya bukan Bani Hashim, beliau Bani Muttalib, dari kaum Bani Muttalib. Beliau termasuk alu Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ada sabda, beliau dikatakan Ahlul Bait karena dari golongan yang diharamkan dari zakat, menerima zakat. Itu Imam Syafi'i. Karena golongan Abdul Muttalib, golongan Bani Muttalib, golongan Bani Muttalib, karena Abdul Muttalib golongan Bani Muttalib. Kalau Rasulullah dari Bani Hashim, tapi dua-duanya ini dibilang Quraisy, dari kaum Quraisy, termasuk alun Nabi. Termasuk alun, karena Abdul Manaf ini punya anak Hashim. Hashim itu nurunin Rasulullah. Abdul Manaf punya anak Muttalib, nurunin Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Satu kakek di Abdul Manaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahli sirah, ahli sirah, ahli hadis, ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Imam Ahmad bin Hanbal aja muhaddis, ahli hadis, muridnya bagaimana guru? Alim, cerdas, saleh, wali min auliyaillah. Bukan sekedarnya, bahkan dahulu dikatakan zaman Imam Syafi'i, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dahulu orang-orang kalau rindu pengen nangis karena Allah, sholat di belakang Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i lagi imam baca surat daripada surat-surat Al-Quran, itu makmum kebanyakan pada nangis karena keindahan dan kenikmatannya Imam Syafi'i kalau baca Al-Quran. Dengan tartilnya, dengan tajwidnya, Imam Syafi'i alim, cerdas, suaranya merdu. Kalau tadarus, kalau baca Al-Quran, itu orang pada nangis. Luar biasa. Dari umur 2 tahun ayahnya meninggal dunia. Umur 2 tahun meninggal dunia, artinya dari umur 2 tahun udah jadi anak yatim. Tapi dengan keyatiman beliau, miskin, dengan kemiskinannya beliau, tidak gentar beliau di dalam menuntut ilmu. Luar biasa. Umur 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 7 tahun Al-Quran. Beb sekarang juga banyak di TV Indosiar tuh aneh aja. Maaf. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran, ditambah menguasai seluruh Al-Quran. Seluruh Al-Quran dengan sir-sirnya Al-Quran, dengan ma'ani-ma'aninya Al-Quran, bukan secara kaset doang hafalannya. Kayak kaset gitu. Umur 7 tahun udah hafal Al-Quran. Umur 13 tahun belajar sama Imam Malik. Umur 15 tahun udah dapat wewenang, bisa membuat fatwa. Dapat wewenang nih, umur 15 tahun dapat wewenang
jadi mufti. Apa sih mufti itu? Gak paham kan? Habib ceramah juga ngeluarin fatwa? Bukan. Gampangnya nih, mufti itu bikin menentukan hukum yang sebelumnya belum ada. Itu fatwa. Itu mufti mengeluarkan hukum, menjatuhkan hukum, menentukan hukum yang sebelumnya belum ada. Itu mufti. Itulah fatwa. Kalau ceramah kayak begini, ceramah di TV, ngomong lagi ngajar, itu bukan fatwa namanya. Kebanyakan kita ini orang awam pikir-pikir itu fatwanya fulan, fatwa. Bukan fatwa. Fatwa itu harus keluar dari mufti. Sekali bermufti. Gak bisa. Yang ada sekarang ini MUI aja cuma apa? Majelis Iftah. Nanti rembukan lagi jadi fatwa. Tapi kudu rembukan. Majelis Iftah MUI bukan satu orang, bukan 2 orang, banyak majelis Iftahnya MUI. Tapi Imam Syafi'i mufti, beliau seorang diri. Jadi kalau ngajar, ceramah, buka kitab, Habib Fulan fatwanya bukan fatwa namanya itu. Karena beliau-beliau ini ngajar bukan mengeluarkan fatwa. Hukumnya udah ada. Yang makruh, yang sunnah. Paham? Yang wajib. Karena baik kita, dasarnya kita udah ada ilmunya. Tapi kalau mufti menentukan hukum yang sebelumnya belum ada. Nah itu Imam Syafi'i dari umur 15 tahun dapat wewenang seperti itu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Menentukan hukum-hukum di dalam syariat yang di zamannya beliau belum ada. Dan sampai saat ini radhiyallahu ta'ala umur 17 tahun dia terus menimba ilmu. Beliau pergi ke Yaman. Sampai di Yaman beliau udah umur 17 tahun. Ya Allah. Dakwahnya dari umur 17. Sekarang 17 tahun beberapa bulan kemana-mana. Anak sekarang Imam Syafi'i 17 tahun berdakwah ke negeri Yaman. Dakwah lagi ke Mesir. Akhirnya duduk di Mesir lama sampai beliau meninggal. Beliau lahirnya tadi 120 Hijriah di Gaza. Gaza di mana ini? Di Palestina. Karena salah satu orang tuanya orang Palestina tinggal di Palestina. Tapi beliau meninggalnya di mana? Di Mesir. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tahun 204 Hijriah. Lahir dalam keadaan yatim, miskin, tapi tidak gentar beliau menuntut ilmu. Apa yang beliau sering katakan, dahulu aku untuk membeli 1 lembar kertas saja aku tidak mampu. Buat beli 1 lembar kertas, dahulu ada kertas, ada, cuma mahal. Dulu ada kertas cuma mahal. Imam Syafi'i gak mampu beli 1 kertas, bukan buku, bukan. Punya 1 kertas saja gak mampu. Dikatakan, kemudian aku tulis, aku kumpulkan tulang belulang dan aku tulis dari guru-guruku seluruh ilmu di atas tulang belulang. Ngomong-ngomong ngamuk kelamaan. Dia ngamuk. Kelamaan ya? Udah, mau pulang. Jujur saja, saya belum tidur. Saya tahu acara subuh kira-kira baru sore itu. Saya pikir malam atau pagi jam 9 subuh. Saya jarang-jarang terima undangan subuh. Tanya tuh yang nganterin saya di ngetok rumah saya itu enakan biasanya mager. Cuman kadung udah iyain masa saya.
Terus ya, sampai mana begitu? Sampai ngambek deh ya. Ya, nulisnya pakai tulang belulang. Bahkan kadang beliau nulis di atas telapak tangannya. Dahulu beliau belajar dengan Imam Malik, ditulis di atas telapak tangannya. Ditulis bukan dengan pulpen, dengan alat dahulu. Habis ditulis hadis-hadis daripada Imam Malik, ditulis, dihapus, ditulis, dihapus, ditulis, dihapus. Akhirnya ditegur oleh Imam Malik. Hei, apa yang kau perbuat wahai Muhammad? Setiap aku ngajar kau ini mainin tangan aja. Katanya Imam Syafi'i, iya guru, saya nggak punya kertas guru. Saya kalau tulis di tangan, apa yang guru ucapin, saya tulis. Saat itu juga saya hafal, saya hapus lagi, karena guru ngomong hadis yang lain lagi, terus gitu. Gigihnya dalam menuntut ilmu, semangatnya untuk ilmu, walaupun dalam keadaan miskin atau kekurangan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau belajar dengan Imam Malik, sudah belajar dahulu beliau dengan sukses dakwahnya beliau, dan sampai Imam Malik cinta dengan beliau. Dikasih setengah hartanya Imam Malik. Imam Malik ini alim kaya raya dulu di Madinah. Gurunya Syafi'i, Imam Malik kaya raya. Kalau jalan itu harus pakai, kalau duduk atau gimana itu harus ada gardu kanan kirinya. Mewah Imam Malik, muhaddis, mewah, hartanya banyak. Begitu Imam Syafi'i permisi mau pulang setelah dakwah dan menuntut ilmu dengan beliau, Imam Malik terus dakwah, dikirim dakwah, habis itu permisi pulang. Dikasih setengah hartanya dari gurunya. Ya Syafi'i, ya Muhammad, ini setengah hartaku. Wow, maksudnya harta Imam Malik ini. Kalau sekarang sih, waduh, miliuner kan. Pulang sampai ke depan rumah ibunya, diketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Muhammad. Ini Muhammad. Dibuka pintu ibunya. Begitu melihat di belakang Imam Syafi'i membawa kendaraan dahulu ontak mungkin. Itu kendaraan penuh dengan harta. Apa yang kau bawa wahai Muhammad? Ini harta dari dulu saya, Bu. Harta dunia. Iya, dari guru. Oh, yang aku tahu kau keluar dari pintu ini dahulu, kau dalam keadaan miskin. Sampailah masuk juga kau dalam melewat, jangan kau lewati pintuku ini kecuali kau dalam keadaan miskin. Pulang lagi, balikin ke guru lu. Coba orang nganggur gitu. Ya aku ngadi-ngadi aja, itu aku ngomong. Kau kata ibunya Syafi'i, kau keluar dari pintuku dalam keadaan gak ada apa-apa, kau masih belasan tahun. Jangan kau masuk lagi ke sini kecuali kau balikin lagi ke gurumu, kau tidak memiliki agama. Jangan kau harapkan hanya ilmu dari kamu. Balik lagi itu ke kota Madinah buat balikin harta sama gurunya, pulang lagi ke rumah ibunya, tidak membawa dunia apapun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Ini Allah, beliau ini luar biasa. Kalau bahas soal beliau 7 kali minggu, 7 kali ahad nggak kelar-kelar. Nggak kelar. Intinya ada satu nasihat dari beliau. Banyak nasihatnya beliau, cuman kita petik satu aja. Banyak nasihatnya. Apa kata beliau? Yang beliau selalu sering juga mengatakan, ya, man ahabba an yubda bil husna falyuhsin bin nasi
dhannah. Barang siapa yang kepengenan meninggalnya husnul khatimah, barang siapa yang kepengenan umurnya disepertiin Allah dalam keadaan husnul khatimah, barang siapa yang pengen diberhentiin nyawanya, umurnya, waktunya dalam keadaan husnul khatimah, fal yuhsin bin nasi dhanna, maka husnudzonlah kepada orang. Tuh, husnudzon paling enak. Apalagi husnudzon sama Allah. Benar kata Imam Syafi'i, husnudzon sama Allah jangan usir. Jangan baru melihat, baru ikut suku keliling. Ya tumben orang ikut suku keliling. Jangan-jangan ada maunya. Ada kan gitu tuh. Jangan. Ini baru sekali habis itu gak pernah ngikut lagi, biarin aja. Emang apa? Dia urusan dia sama Allah. Ada orang baru punya apa? Tuh si bulan, wah habis betul. Nyinyir aja dia. Husnudzon sama Allah. Mau dia baru, mau dia udah lama, mau dia saudara, mau dia teman, mau dia orang lain, husnudzon sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Syai'an, dua macam yang gak ada kebaikan di atasnya, kecuali husnudzon dengan Allah dan husnudzon dengan ibadah atau hamba-hambanya Allah. Husnudzon dengan Allah apa sih? Husnudzon aja Allah, prasangka baik. Contoh kecilnya, ada orang melarat dari orang, kismin dari orang. Jangan asal ya Allah, kenapa saya punya warisan miskin? Jangan begitu. Itu namanya kagak husnudzon sama Allah. Husnudzon sama ya Allah, alhamdulillah saya dikasih nggak punya apa-apa. Andaikan saya punya apa-apa, mungkin saya nggak begini. Nikmat saya ibadah, saya nggak enak. Mungkin kalau saya punya harta yang banyak, saya nggak bisa ikut suku keliling kemana-mana. Tuh, husnudzon sama Allah. Dan juga husnudzon dengan hamba-hambanya Allah. Jelas sampai sini? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pagi ini jika subuh tiba, insya Allah ya hati pun tenang. Kita sudah antum sudah subuh berjamaah semuanya. Semoga kita pulang dalam keadaan Allah ridha kepada kita dengan cara sehat walafiat. Wa afu bikum. Assalamualaikum.